Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, balik lagi sama gua. Di konten kali ini lagi-lagi kita bahas hal yang lagi viral. Hal yang lagi viral yakni ada seorang guru madrasah di daerah Demak yang dia itu memberi teguran kepada muridnya dia atas kenakalannya si murid, namun imbas dari teguran yang dia berikan itu dia dituntut denda sebesar 25 juta dari orang tua si murid yang dia beri teguran tersebut, dan memberikan tegurannya juga berupa ya nampar ya, meskipun itu nampar tapi mungkin kalau kita sekolah di zaman kita dulu, nah di zaman gua dulu sekolah nih dari SD, SMP, itu yang namanya ditampar guru itu ya wajar. Dicubit guru itu kita sering, ditampar guru gua nggak pernah, tapi gua ngeliat temen gua waktu SD ditampar guru pakai buku paket yang tebel, dan itu mereka nggak ada yang marah, nggak ada yang ngajak ribut gurunya, nggak ada yang petenteng sama guru itu, dan nggak ada juga yang nuntut guru itu. Dan orang tua mereka pun ketika diadukan hal tersebut, orang tua mereka nggak marah ke gurunya tapi marah ke anaknya itu, si temen gue itu yang nakal itu ya, karena waktu itu kita ketahuan madol, bahasa gue dulu sih madol ya, nggak masuk sekolah tapi dari rumah mau berangkat pakai seragam sekolah bawa tas ya. Kita waktu itu ngejalanin, bahasa ngejalanin apa ya sekarang, tawuran ya, bahasa kata tawuran ya, ke SD sebelah. Nah, ketahuan sama guru kita besok paginya, jadi pas ketahuan itu besok paginya kita dipanggilin, nah, ditampar-tamparin itu satu-satu. Gue liatin temen gue pakai buku paket, dicubit guru pernah, dipanggil orang tua ke sekolah pernah waktu itu ya, panggil guru BK pernah, sampai guru kesel sama kita pernah ya. Intinya gitu sih, intinya kita nggak pernah ada yang ngadu ke orang tua. Bahkan mungkin kalau orang tua kita ngadu, mungkin kalau kita ngadu ke orang tua kita pada waktu itu, mungkin orang tua kita malah nambahin kita dipukul atau dimarahin juga sama orang tua kita, bukan malah orang tua kita mukul atau marahin balik guru kita, enggak, malah kitanya yang dipukul dan dimarahin balik. Gue pernah waktu itu, waktu madrasah aliyah atau setingkat dengan SMA, gue jengah sama satu guru pelajaran kimia pada waktu itu ya. Emang gue lemah kalau hitung-hitungan, gue lemah pelajaran hitung-hitungan, matematika, fisika, kimia gue lemah. Cuman karena itu guru tahu gue lemah, nggak paham sama pelajarannya dia, jadi tiap pelajaran gue mulu yang dicecer, gue mulu yang ditanya-tanyain. Nah, gue nggak betah tuh di situ. Akhirnya gue mau pulang sekolah, ngomong sama mak gue, sama bapak gue, mau pindah sekolah gara-gara nggak suka sama guru kimianya, karena begini diincer mulu sama guru kimia, disuruh jawab pertanyaan mulu di papan tulis gitu kan. Padahal gue nggak bisa gitu, kayak dipermalukan lah bahasa katanya, kayak dipermalukan di depan teman-teman sekolah kelas gitu kan. Gue nggak mau gitu. Tapi apa, bapak gue malah itu, emak gue ngancem mau pulang kampung pada waktu itu. Emak gue ngancem mau pulang kampung, gak mau ngurusin gue. Nah, terus bapak gue malah, itu gue SMA loh, bapak gue malah nabokin gue, mukulin gue, marahin gue ya. Gue dipanggil sama bapak gue, diajak ngobrol di kamar, udah habis dipukulin, bener-bener ditonjok, itu namanya muka, itu beneran ditonjok, ngepel tangan bapak gue. Itu gue SMA, tapi gue yang namanya itu, pada waktu itu kita belum berani yang namanya ngelawan sama bapak, walaupun kita udah SMA pada waktu itu. Nah, itu gambarannya aja, padahal guru belum nampar gue, guru belum nyobit gue, guru belum ngatain gue goblok lah atau apa, belum. Tapi gue udah begitu aja, orang tua gue udah marahnya sama gue gitu, bukan sama itu guru, bahasa katanya gitu. Nah, fenomena ini ya emang cukup miris, emang mental anak sekarang nih, dengerin lo anak sekarang ya, Gen Z nih ya, dengerin, mental lu lemah, baru digituin guru aja ngadu, petantang-petenteng segala, nuntut guru, orang tua lu dateng bawa parang nyamperin guru, mental lu lemah ya nih, dari gua tuh, mental lu lemah tuh.
Apa sih yang lagi viral? Nah, nih, guru tampar murid denda 25 juta. Seorang guru madrasah diniyah atau MI atau Madin di Demak inisial AZ ya, Bapak Ahmad Zuhdi berusia 50 tahun didenda 25 juta rupiah usai menampar salah seorang muridnya. Namun kasus ini berakhir damai usai viral di media sosial. Peristiwa ini terjadi pada 30 April 2025 lalu. Pak Ahmad Zudi saat itu tengah mengajar, namun tiba-tiba lemparan sendal mengenai kepalanya. Pak Ahmad Zudi lalu menarik salah satu murid yang disebut oleh murid lain, lantas beliau menarik murid tersebut dan spontan menamparnya. Jadi kira-kira begini, beliau entah lagi lewat, entah lagi ngajar atau bagaimana, tiba-tiba nyampe dah tuh di kepalanya apa di pecinya tuh sendal jepit, bahasa kata lemparan sendal jepit, plak aja dah. Nah, ditanya dah tuh siapa ini, sendal siapa ini, siapa yang lempar. Nah, murid-muridnya itu nunjuk satu orang. Nah, satu orang inilah si siswa ini ya, si murid ini akhirnya ditarik sama Pak Juhdi terus ditampar tuh. Dikasih pembelajaran biar apa, biar kapok yang kayak begitu tuh. Sementara itu Pak Ahmad Zudi juga telah mengakui perbuatannya. Nah, beliau ngakuin beliau nampar. Dan beliau mengaku bahwa ini ia lakukan untuk mendidik, tuh, untuk mendidik. Bahkan kalau gue dengar guru-guru gue di pesantren itu dipukulnya pakai rotan, dipukul pakai rotan. Bahkan ada dulu guru gue, guru bilingual, guru bahasa Inggris ya, bilingual lebih kepada pronunciation gitu kan, yang ngajar bagaimana kita berbahasa Inggris dengan bahasa katanya makhorijul hurufnya bener gitu berbahasa Inggrisnya ya. Nah itu namanya guru bilingual, namanya gue manggilnya Ustadz Muhammad Ridwan Arifin. Itu beliau di Gontor, waktu itu beliau cerita, beliau pondok pesantren Gontor. Itu beliau disuruh sama gurunya besok untuk latihan ceramah. Nah gurunya ini bilang besok latihan ceramah tapi pakai teks, bahasa kata pakai teks, latihan ceramah tapi pakai teks. Nah yang di otak guru gua, dan kalau gua juga di posisinya kayak gitu, di posisi guru gua tersebut, gua juga mikir kalau gua bisa nggak pakai teks kan lebih hebat. Nah timbul dah tuh rasa bangga diri, pengen dipuji gitu kan. Ya udah akhirnya keesokan harinya guru gua latihan ceramah di depan gurunya, di depan kiainya dan di depan teman-temannya dia yang lain, murid-murid yang lain, ceramahnya nggak pakai teks. Itu gurunya beliau itu bukannya seneng ngelihat muridnya disuruh pakai teks, tapi lebih milih nggak pakai teks. Tapi gurunya beliau itu malah marah. Akhirnya beliau dihukum dipukulin pakai rotan, nggak tahu udah tuh berapa kali pukulan. Beliau cerita entah 3 hari atau beberapa hari beliau nggak bisa bangun dari tempat tidur di pondok pesantren gara-gara dipukulin pakai rotan. Itu ngajarin apa? Kalau kata guru gua maneh, itu guru saya, itu guru gua ngomong begini, guru saya itu ngajarin biar saya ini patuh, apa yang diperintahkan itu yang dilaksanakan. Jadi kalau disuruhnya pakai teks jangan gaya-gayaan nggak pakai teks, kalau disuruhnya pakai teks dia pakai teks, begitu, patuh dengan apa yang disuruh ya, itu guru gua, ceritanya guru gua tuh ngajarin begitu, dan yang dia dapat pelajarannya begitu di pondok pesantren Gontor Darussalam. Nah, kita balik lagi. Kasus ini berakhir damai, tetapi guru Ahmad Zudi dimintai uang damai sebesar 25 juta rupiah yang kemudian turun menjadi 12,5 juta rupiah. Bahkan uang ini juga ditagih oleh sebuah LSM. Pada akhirnya kasus Pak Guru Ahmad Zudi ini dianggap selesai. Pak Guru Ahmad Zudi mendapat dukungan dari masyarakat. Bahkan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taji Yasin Maimun atau Gus Yasin turut menemuinya. Nah, karena empatinya Wakil Gubernur Jawa Tengah ini ya, yaitu Gus Yasin atau anak daripada Kiai Haji Maimun Zubair, Gus Taji Yasin Maimun itu menemui Pak Guru Ahmad Zudi karena empatinya begitu. Nah, sampai beliau itu kabarnya bayar 25 juta itu, yang turun 12,5 juta itu, sampai ngejual motor yang satu-satunya selama ini beliau pakai buat mondar-mandir ngajar tuh. Saking kagak ada duitnya guru madrasah tuh. Dan sekedar info yang dari info yang gue dapat dari postingan Instagramnya Gus Miftah ya, itu bahwasanya Pak Ahmad Zudi itu
mengajar di madrasah itu sekitar 30 tahun dengan gaji 105.000 per bulan, yang mana gajinya itu dirapel per 4 bulan. Nah, jadi Januari, Februari, Maret, April, nah baru gajinya April dah tuh. Nah, 105.000 dikali 4 dah tuh. Nah, dituruninnya pas bulan April. Nah, itu kan nungguinnya lama ya. Ya emang begitu dah guru honorer mah. Makanya gue dulu ada kesempatan mau jadi guru honorer, nggak gue ambil ya, karena kayaknya emang nggak kebeli motor, lama beli motornya itu mah. Iya, berdirinya madrasah tersebut merupakan wakaf tanah dari mertua beliau. Nah, itu mengenai guru Zuhdi. Nah sekarang Pak Guru Ahmad Zuhdi. Nah sekarang gue mau ngajak mau ngasih tahu, mau ngajak bahasa katanya apa ya, intinya gue mau ngasih tahu bagaimana sih seharusnya kita menghormati guru, karena bagaimanapun guru itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Dia loh yang didik kita. Kalau posisi kita sekarang nih, bahasa katanya dikatakan sebagai orang yang sukses, tanpa guru kita belum bisa sukses. Benar, orang tua kita, bapak kita, mama kita sibuk kerja, sibuk dagang, yang ngajarin kita siapa? Guru. Tapi kita kadang kurang ajar sama guru, nggak hormat sama guru, malah kita nakutin guru. Nah itu, jadi kita ini yang benar harusnya hormati guru, jangan takuti mereka. Nah, bahkan kita dulu Imam Syafi'i itu, kalau gua ngaji, waktu gua ngaji itu guru gua pernah cerita bahwasanya Imam Syafi'i dulu itu kalau ngaji, kalau saking hormatnya beliau sama gurunya, kalau ngaji itu yang namanya buka kitab pelan-pelan, nggak kayak kita ngebandnya kenceng tuh sampai bunyi begitu. Enggak, kalau Imam Syafi'i saking hormat sama gurunya, nggak mau ganggu konsentrasi gurunya, beliau ngebetnya pelan-pelan sampai kagak ada suaranya. Saking menghormatin gurunya tuh, nggak mau ganggu konsentrasi gurunya dalam mengajar. Itu. Tapi sekarang mana? Banyak guru yang malah menahan diri. Kalau tadi ceritanya Imam Syafi'i itu murid yang menahan diri biar sampai guru konsentrasinya nggak pecah, biar jangan sampai guru itu marah ke murid yang menahan diri. Tapi sekarang apa? Guru yang banyak menahan diri untuk mendidik murid. Nah, iya, mereka mau marah dalam tindakannya, mereka takut dilaporin. Mereka mau marah dalam berbuat tindakan, mereka takut disamperin orang tuanya bawa parang, takut didenda, takut dituntut segala macam 25 juta. Guru ini banyak menahan sekarang. Makanya nggak heran kalau sekarang Gen Z nih banyak yang begitu keluar dari sekolah adabnya kagak ada, kurang ajar semua. Sama yang tua main manggil nama aja, adabnya kagak ada. Ya karena sama guru aja berani. Ya itu tuh Gen Z emang dah, dengerin nih Gen Z nih. Nah, guru menahan diri sekarang, takut negor, takut mendisiplinkan guru mah tuh sekarang. Karena khawatir orang tua akan melaporkan mereka. Di mana letak kepercayaan kita kepada guru sekarang? Di mana? Dulu itu guru itu penggantinya orang tua di sekolah. Kalau di rumah mah orang tua kita ada, tapi begitu di sekolah orang tua kita kan kagak ngikut. Nah, yang gantiin orang tua kita itu ya guru itu. Jadi bebas guru mau nampar. Ya kalau kita salah ya. Kalau kita salah mau nampar, mau apa. Jadi di mana letak kepercayaan kita sekarang sama guru? Mana? Dulu kita marah-marahin mulu, guru kita ancam mulu, kita tuntut, kita segala macem. Guru itu bukan sekedar pengajar, mereka pembentuk adab dan karakter. Tanpa mereka ilmu tak akan berbuah hikmah. Guru juga merupakan, ini yang tadi gue bilang, guru juga merupakan pengganti orang tua kita ketika di sekolah. Bahkan Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi mengatakan seorang murid seharusnya memuliakan gurunya, menerima ucapannya dan tidak membantah. Tuh, menerima ucapannya dan tidak membantah, kayak yang tadi guru gua yang gue ceritain yang di Gontor itu. Kalau disuruh pakai teks. Ini mau gaya-gayaan nggak pakai teksnya. Itu sebenarnya guru ngajarin sesuai nggak dengan arahannya, sesuai nggak dengan arahan yang diberikan. Jadi kita harus nggak boleh ngebantah, kita harus terima ucapannya itu guru. Mau kita dikatain goblok, mau dikatain apa, yang benar kita goblok. Gak mungkin orang ngatain kita goblok kalau kita nggak goblok, ya kan? Kalau kita nggak keliru, nggak mungkin dikatain goblok, dikatain tolol segala macam. Tapi jarang ada guru yang ngatain goblok, tolol kayak gitu, nggak ada emang.
Kalau anak-anak kita tidak diajarkan rasa menghormati sejak dini, siapa yang akan menanamkannya? Yang dulu dimuliakan kini dipertanyakan, yang dulu diteladani kini dibatasi. Ruang gerak guru dibatasin sekarang mah. Dia mau mukul takut dilaporin, dia mau marah takut dimarahin balik, didebat balik sama muridnya. Bahkan itu Gus Kausar dari Poso itu, Gus Haji Kausar bin Kiai Haji Nurul Huda Jajuli Usman, beliau mengatakan bahwasanya guru sekarang ini bagaikan pengrajin kayu yang dituntut menghasilkan karya seni yang indah, tapi dibatasi untuk memahat, memaku dan mempalu. Nah, itu pengrajin kayu tapi dituntut untuk menghasilkan sebuah ukiran yang indah, tapi kagak dibolehin bebas bergerak dia untuk memahat ukiran-ukirannya itu. Mana bisa. Begitupun guru dituntut untuk mencerdaskan bangsa, membangun bangsa ini dari bawah, bahasa katanya dari anak-anak itu, menanamkan nilai moral, pendidikan segala macam budi pekerti. Tapi kalau ruang geraknya dibatasi, apa bakal jadi anak bangsa ini jadi anak-anak yang katanya generasi emas? Nggak bakalan. Nah itu dia. Jangan batasi ruang guru. Selagi muridnya yang salah, jangan pernah ngebela murid. Tapi kalau murid kalau segala macam, nih emang ada kasus kayak pencabulan guru sama murid. Ya kalau itu kita nggak bisa tolerir, itu kita salahkan gurunya. Tapi kasus ini kan murid yang salah. Jadi kalau murid yang salah, terus ada kasus murid ditampar, dikatain, dimarahin, ditendang, jangan pernah kalian membela si murid kalau emang murid itu beneran salah. Jangan. Pesan gue itu tuh. Bahkan Imam Syafi'i pernah mengatakan hendaknya seorang murid bersabar dengan apa-apa yang dilakukan oleh seorang guru. Seorang murid hendaknya bersabar dengan apa-apa yang dilakukan oleh seorang guru. Makanya dulu tuh saya pernah dengar ungkapan mengatakan bahwasanya kalau seseorang kagak kuat sama ocehan guru, maka siap-siap dia jadi orang yang bodoh. Tuh. Kalau dia nggak kuat dimarahin guru, kalau dia nggak kuat ditempeleng guru, kalau dia nggak kuat disentil, dicubit sama guru, kalau dia nggak kuat dikerasin sama guru, dah bakalan jadi orang yang bodoh di dunia. Dan gue yakin nih, itu si muridnya Pak Guru Ahmad Sudi itu, lihat nanti gedenya bakal jadi apa itu orang. Udah diajarin ilmu, sekalinya ditampar nuntut 25 juta orang tuanya. Meskipun akhirnya itu duit katanya dibalikin, orang tuanya si emaknya itu katanya nggak kuat nahan bulian di media sosial. Akhirnya itu duit dibalikin, ada itikat baik, dia datang berbondong-bondong bawa keluarganya, ngomonglah perwakilan dari keluarganya bahwasanya si murid ini orang tuanya meminta maaf dan duitnya mau dikembalikan. Dan Pak Guru Ahmad Sudi belum mengatakan saya memaafkan, tapi duitnya udah saya ikhlasin, kagak usah dibalikin. Nah iya, orang udah dapat duit banyak, dari Gus Miftah dapat, dari wakil gubernur dapat, bahkan kabarnya hari ini di hari Rebo itu beliau udah berangkat umroh. Tuh rezeki mah gak kemana-mana, niat hati mah dipiralin, bahasa kata biar jelek namanya, ternyata enggak, Allah angkat namanya. Inilah yang dikatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang memiliki ilmu di antara kalian. Jadi selagi gurunya benar, muridnya salah, mau digiring opininya, guru nampar murid lah, guru nendang murid lah, nggak bakalan, nggak main. Tetap kalau muridnya salah, murid yang salah. Malah gurunya rezekinya makin banyak, alhamdulillah. Yang tadinya agak kesampaian umroh bisa umroh. Nah maka dari itu saya melalui video ini mengajak, mari kita mendukung guru, bukan mengintimidasinya. Mari kita bangun generasi dengan adab, bukan sekadar angka di rapot. Prestasi mah iya, prestasi itu benar, bahasa kata prestasi mah nilai rapotnya bagus, ya benar bagus, itu menyenangkan juga. Cuman kalau kagak ada adab, kagak ada akhlak,
apa enak begitu. Anak kita pintar tapi ketemu uaknya, bahasa kata abang kita kagak salim pisan, kagak negor pisan, ya nunjuk pakai kaki. Kayak abang kita lagi tiduran dia langkahin, bahasa kata begitu, sama uaknya mancangnya. Pinter mah pinter, cuman adabnya kagak ada. Nah itu dia, makanya kalau guru mau ngajarin adab lewat pukulan, lewat teguran, lewat sentilan, lewat cubitan, jangan pernah kita sebagai orang tua marah kalau emang anak kita yang salah. Nah, beda hal kalau anak kita perempuan dilecehin atau anak kita laki-laki dilecehin, nah itu nggak ada toleransinya. Itu jelas kita menolak dan itu jelas kita bakal melarang dan kita juga bakal ikut marah sama itu guru. Sekian dari gua, jangan lupa like, subscribe dan komen. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.